Mereka ngeliatin ke arah gang yang berada di samping rumah itu. Entah apa yang terjadi, Alpin dan teman-temannya merasa penasaran sama gang sempit yang terbilang cukup gelap ini. Mereka lalu jalan ke sana. Ternyata gang itu tembus ke arah samping jendela kamar dari rumah Sumi. Di mana kamar itu adalah kamar yang gak boleh dibuka sama sekali. Mereka jalan semakin dekat ke jendela itu. Di situ bau bangkai tercium sangat kuat. Semakin dekat, maka bau itu tercium semakin kuat. Sampai pada akhirnya, dari dalam jendela itu terlihat sesuatu. Ya, sosok pocong terlihat menunduk. Bahkan ujung kepalanya itu keluar dari besi jendela. Pocong! Melihat itu mereka semua langsung ngibrit ke parkiran. Beberapa orang yang emang sebelumnya nungguin di parkiran juga ikut panik. Karena ngelihat Alpin dan yang lainnya pada lari. Mereka semua langsung gas motornya keluar dari kawasan rumah itu tanpa berani noleh. Alpin dan teman-temannya merasa sosok pocong itu mengikuti mereka sampai ada teman-temannya yang mual. Bahkan muntah. Parah nih, apaan nih? Abdul menyusuri setiap bagian rumah itu dengan pelan meski dia kadang juga merasa takut. Mendadak dia merasa melihat penampakan bayangan hitam yang berlarian. Mungkin perasaan gua aja, kata dia. Semakin lama suasana di sana semakin terasa panas. Abdul melihat lukisan yang tertempel di sana. Ada beberapa foto yang memang terlihat dari zaman Belanda. Ada juga foto Bapak Soekarno. Sayangnya saat lagi asik memperhatikan foto, Abdul kaget. Dia ngerasa ada yang berdiri di sampingnya. Pikirnya itu Dimas atau enggak si bapak penjaga. Lah, udah balik lo, Dim? Namun perkiraannya salah, yang berdiri di sampingnya adalah sosok genderuwo dengan badannya yang tinggi besar dan bulunya yang begitu tebal. Dia menggeram. Abdul yang melihat itu sontak langsung kaget. Badannya begitu lemas, tanpa pikir panjang dia langsung lari keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Arangga Arya di Bunga Kantil Channel, masih di segmen Vitel. Oke, sorry ya untuk minggu kemarin gue gak bisa gak bisa ngisi episode kemarin lah karena gue lagi heboh. Oke, buat kalian ya pecinta horor tetap setia untuk terus dukung Bunga Kantil, subscribe, like, dan komen. Kalian juga yang pengen dengerin doang nih, gak usah ngelihat muka gue yang ini. Kalian bisa langsung dengerin di Spotify Bunga Kantil. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja. Ini dia cerita Creepy Tale. Sumini atau yang kerap disapa Sumi merupakan keturunan dari orang yang cukup kaya karena kedua orang tuanya ini memiliki usaha batik. Sumi sendiri adalah seorang wanita yang profesinya sebagai sinden dan juga penari. Kepribadian Sumi yang ramah sangat disukai banyak orang. Banyak sekali lelaki yang ingin menikahinya. Namun akhirnya Sumi menikah dengan lelaki yang juga pengusaha batik dan mereka hidup berkecukupan. Namun sayang, kebahagiaan mereka tak berselang lama karena Sumi ditemukan meninggal dunia saat sang suami tidak ada di rumah. Cerita tersebut berawal dari Sumini yang tengah ditinggal sang suami untuk urusan bisnis. Sebelum itu dia diberi pesan oleh sang suami agar tidak membukakan pintu
untuk siapa saja sebelum dirinya pulang. Dek, jangan buka pintu ya sebelum saya pulang. Ingat, apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Iya, Mas. Setelah ditinggal suaminya, keadaan rumah begitu sepi karena saat itu Sumi hanya tinggal berdua dengan sang suami. Rupanya keadaan itu dimanfaatkan oleh para perampok. Dalam melancarkan aksinya, para perampok membuat cerita palsu bahwa suaminya Sumini ini mengalami kecelakaan. Mendengar itu, Sumini tanpa pikir panjang langsung membukakan pintu rumahnya. Saat itulah para perampok merampas harta benda di dalam rumah. Perampok-perampok tersebut juga mencekik Sumini hingga tewas. Sejak peristiwa itu terjadi, rumah milik Sumini tidak pernah dihuni oleh siapapun. Bagi kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kalian ke email Bunga Kantil atau DM ke IG Bunga Kantil. Wah, ngeri banget ya kisah Sumi tadi. Tapi sebenarnya rumah yang ditinggal oleh Sumin itu milik siapa? Kok ada informasi yang mengatakan kalau rumah ini dibangun sejak tahun 1860-an. Lah tapi Sumi tinggal di sana kan 1930-an ya. Jadi sebenarnya pemilik rumah itu siapa gitu loh. Jadi sebenarnya pemilik rumah bersejarah itu adalah milik dari keluarga dari Atmo Sudigyo. Beliaulah yang membangun rumah itu di kawasan Kota Gede, Yogyakarta. Kini rumah bersejarah itu lebih dikenal dengan hal mistis yang bersemayam di bangunan tersebut. Sumini meninggali rumah itu lantaran ia merupakan ahli waris pemilik rumah. Bangunan yang menyimpan misteri dua sosok pocong itu ternyata juga masuk ke dalam cagar budaya. Di rumah itu ada satu kamar dari 3 kamar yang tidak boleh dimasuki. Kamar yang dimaksud ternyata milik Profesor Dr. Muhammad Rasidi, bekas Menteri Agama kedua era Soeharto. Sementara kamar milik Sumi sendiri itu punya ciri khas, yes. Saat masuk ke dalam kamar itu akan tercium aroma wangi dari minyak kasturi. Banyak yang bilang ini mungkin terjadi karena sosok Sumi itu dulunya bekerja sebagai sinden dan penari. Nah, ada lagi nih kisah unik di balik rumah itu. Jadi jauh sebelum insiden yang menimpa Sumi, rumah di Kota Gede ini rupanya sempat menjadi lokasi pembunuhan, guys. Menurut cerita yang beredar, aksi tersebut dilakukan oleh seorang pedagang berlian asal Belanda. Kala itu ia bersama istrinya terlibat pertengkaran hebat. Keduanya beradu mulut akibat kesalahpahaman yang terjadi. Karena emosi, sang suami kemudian membunuh istrinya yang tengah dalam keadaan hamil di kamarnya. Atas kejadian itu, kamar yang menjadi lokasi pembunuhan kemudian ditutup dan menjadi tempat rahasia. Waduh, apakah kamar yang dimaksud itu adalah kamar yang tadi? Oke guys, untuk kalian yang ingin mendengarkan cerita-cerita di Bunga Kantil Channel, tapi hanya ingin mendengarkan, nggak mau nonton videonya, kalian cukup buka Spotify, dengerin selengkapnya podcast kita, bisa di-download tuh. Dan kalian bisa pilih episode mana aja yang kalian mau dengerin. Oke, hanya di Spotify. Untuk linknya nih, gua taruh di bawah ya, di deskripsi. Sip, oke? Spotify. Jadi ngomongin soal rumah Sumi, pasti di antara kalian ada yang udah tahu tuh pengalaman horor apa aja yang kerap terjadi di sana. Nah, banyak warga sekitar yang bilang
kalau Pocong Sumi itu sering menampakkan diri di teras rumahnya sekitar jam 10 malam. Karena keadaan di sana cukup sepi kali ya, makanya jam 10 malam udah terlihat aja tuh makhluk. Nah, gue akan share nih pengalaman beberapa orang yang ketemu langsung sama si sosok Pocong Sumi ini. Pertama ada dari Alvin. Jadi waktu itu Alvin dan teman-temannya cukup banyak sih, ada belasan orang. Mereka memasuki kawasan gang di dekat rumah Pocong Sumi itu. Perasaan mereka campur aduk, apalagi hari itu pas malam Jumat. Waduh. Suasana begitu dingin dan sepi. Gak ada orang satupun selain dari mereka semua. Sampai pada akhirnya Alvin dan teman-temannya itu tiba di rumah Pocong Sumi. Rumahnya masih kental dengan gaya klasik. Sayangnya saat mereka sampai di sana gak ada penjaga dan rumah dalam keadaan kosong. Nah di situ ada satu kamar yang emang gak boleh dibuka. Katanya kalau dibuka mereka bakal ditampakin sama sosok Pocong Sumini ini. Setibanya di sana reaksi teman-teman Alvin ini udah beda gitu loh. Mereka ada yang muntah, ada juga yang gak mau ngelihat rumahnya sama sekali. Ada beberapa juga yang ngelihat keranda terbang, termasuk Alvin ini. Sampai akhirnya mereka semua jalan mendekat ke rumah itu. Alvin dan beberapa temannya kaget karena tiba-tiba aja dengar suara lonceng. Mereka semua otomatis lari balik ke parkiran. Mereka terdiam di sana dengan hawa yang udah mulai gak enak. Harapannya sih siapa tahu gitu ya ada warga yang lewat. Tapi saat mereka lagi menunggu nih, mendadak mereka mencium bau busuk yang sangat kuat. Anjir, apaan nih? Mereka ngeliatin ke arah gang yang berada di samping rumah itu. Entah apa yang terjadi, Alvin dan teman-temannya merasa penasaran sama gang sempit yang terbilang cukup gelap ini. Mereka lalu jalan ke sana. Ternyata gang itu tembus ke arah samping jendela kamar dari rumah Sumi. Di mana kamar itu adalah kamar yang gak boleh dibuka sama sekali. Mereka jalan semakin dekat ke jendela itu. Di situ bau bangkai tercium sangat kuat. Semakin dekat, maka bau itu tercium semakin kuat. Sampai pada akhirnya, dari dalam jendela itu terlihat sesuatu. Ya, sosok pocong terlihat menunduk. Bahkan ujung kepalanya itu keluar dari besi jendela. Pocong! Melihat itu mereka semua langsung ngibrit ke parkiran. Beberapa orang yang emang sebelumnya nungguin di parkiran juga ikut panik. Karena ngelihat Alvin dan yang lainnya pada lari. Mereka semua langsung gas motornya keluar dari kawasan rumah itu tanpa berani noleh. Alvin dan teman-temannya merasa sosok pocong itu mengikuti mereka sampai ada teman-temannya yang mual. Bahkan muntah. Parah nih, apaan nih? Oke, itu dari pengalamannya si Alvin dan teman-temannya. Pengalaman horor lainnya juga dialami oleh Dimas. Jadi saat itu Dimas dan temannya sedang jalan-jalan. Ya sekitar jam 5 sorean mungkin ya. Sampai akhirnya mereka tiba tuh di rumah Sumi. Niat awalnya sih mereka hanya ingin foto-foto rumahnya dari luar. Rumah itu memang tampak suram. Tiba-tiba penjaga rumah keluar dan nawarin mereka buat masuk. Jadilah Dimas dan temannya itu masuk. Di sana mereka keliling-keliling. Gak jauh dari rumah itu ada pemandian yang dulunya emang dipakai untuk orang Belanda. Nah, di situ Dimas ngeliat sekelebat bayangan yang emang mirip banget sama noni Belanda. Perlahan di antara rimbunan pohon, bayangan itu semakin jelas sampai benar-benar berwujud noni dengan gaun merah. Dimas yang melihat itu langsung mutusin untuk pergi. Setelah mereka sampai di sumur tua, kondisi di sana tak kalah menyeramkan dengan tempat pemandian yang sebelumnya. Dimas dan temannya mendekat ke sumur itu. Mereka berdua kaget dong, tiba-tiba aja ada suara geraman yang muncul. Lah, tadi suara apa ya? Dimas yang penasaran mencoba mendekat dan betapa kagetnya dia melihat ada buto hijau dari dalam sumur tersebut. Mereka yang ketakutan langsung lari, nyamperin sang penjaga rumah. Dalam keadaan yang masih ngos-ngosan,
penjaga itu lalu nawarin mereka untuk masuk ke dalam rumah. Wah, di luar aja udah takut apalagi di dalam. Tapi meski begitu mereka tetap masuk ke dalam. Di sana hawa dingin semakin menusuk apalagi keadaannya memang remang-remang. Dimas mendadak merinding dan mual. Fokusnya teralih pada satu kamar. Dimas ngerasa di kamar itu ada yang memperhatikan dirinya. Pak, di dalam kamar itu ada ya? Iya mas, di dalam kamar itu bisa dibilang kota mereka. Waduh, pantesan. Mau masuk? Enggak deh pak, saya nggak berani. Dimas merasa hawa di dalam rumah itu semakin panas. Oh iya, BTW Dimas ini bukan indigo ya. Ya cuma terkadang dia emang bisa ngerasain bahkan ngelihat makhluk halus. Dimas perlahan menyusuri rumah itu tanpa masuk ke dalam kamar. Sampai pada akhirnya dia berhenti di depan salah satu kamar. Kamar itu tidak begitu luas, namun sangat wangi. Dimas yang penasaran kemudian masuk ke dalam. Dia melihat-lihat sekitar sampai fokusnya beralih ke tempat tidur. Jantung Dimas mendadak berdegup kencang. Di sana entah sejak kapan muncul sosok pocong dengan keadaan yang menunduk. Kain kapannya begitu lusuh. Badan Dimas gemetar. Karena itu adalah pertama kalinya Dimas melihat sosok pocong dengan sangat jelas. Dia mau teriak tapi suaranya tercekat. Sampai akhirnya pocong itu mengangkat kepalanya. Dimas makin tercekat. Wajah pocong itu sangat merah dengan mata yang melotot tajam ke arahnya. Dia menyeringai menatap Dimas. Dimas yang semakin gemetar, lutut Dimas terasa lemas. Sebelum akhirnya dia terjatuh. Dimas bahkan sampai nangis karena badannya benar-benar kaku. Tolong. Sementara itu teman Dimas, Abdul, juga mengalami pengalaman yang menyeramkan. Dimas dan Abdul sebelumnya berpisah. Dimas jalan ke arah bagian kanan sementara Abdul ke bagian kiri dan belakang. Mereka udah izin sama penjaga rumah untuk melihat-lihat. Sayangnya karena penjaga itu ada urusan, beliau pamit sebentar untuk pergi. Abdul menyusuri bagian samping kiri rumah. Sebelumnya gak ada yang aneh dari rumah itu selain kesan horor yang begitu kental. Hawa dingin merambat menghantui Abdul, tapi dia tetap bersikeras untuk keliling. Awalnya dia biasa-biasa aja. Sampai pada akhirnya mendadak dia mencium bau yang sangat-sangat tidak sedap. Anjir, apaan nih? Abdul menyusuri setiap bagian rumah itu dengan pelan meski dia kadang juga merasa takut. Mendadak dia merasa melihat penampakan bayangan hitam yang berlarian. Mungkin perasaan gue aja, kata dia. Semakin lama suasana di sana semakin terasa panas. Abdul melihat lukisan yang tertempel di sana. Ada beberapa foto yang memang terlihat dari zaman Belanda. Ada juga foto Bapak Soekarno. Sayangnya saat lagi asik memperhatikan foto, Abdul kaget. Dia ngerasa ada yang berdiri di sampingnya. Pikirnya itu Dimas atau enggak si bapak penjaga. Lah, udah balik lu Dim? Namun perkiraannya salah, yang berdiri di sampingnya adalah sosok genderuwo dengan badannya yang tinggi besar dan bulunya yang begitu tebal. Dia menggeram. Abdul yang melihat itu sontak langsung kaget. Badannya begitu lemas, tanpa pikir panjang dia langsung lari keluar rumah. Sesampainya di luar dengan keadaan yang ngos-ngosan, dia menemui bapak penjaga. Pak, tolong Pak, di dalam ada setan Pak. Sementara itu Pak penjaga langsung mencari Dimas yang ternyata masih duduk menunduk di dalam kamar. Dimas yang kaget langsung ngedongak. Badannya masih terasa lemas sampai harus dipapah oleh bapak penjaga. Sampai di luar mereka dikasih minum dan ditenangin sebentar. Maaf ya Le, saya lupa kalau hari ini adalah malam Jumat, di mana mereka itu rame-rame nampakin diri menjelang maghrib kayak gini. Gak apa-apa Pak,
Setelah mereka tenang barulah mereka pamit untuk lanjut perjalanan karena sebenarnya Dimas dan Abdul gak sengaja mampir ke rumah itu. Tujuan awalnya sih hanya sekedar kepo, gak taunya malah dapat pengalaman horor begini kan. Mereka akhirnya pamit dan sejak kejadian itu Dimas dan Abdul belum berani lagi untuk mengunjungi rumah itu. Oh iya, ada fakta baru nih. Ternyata di halaman depan rumah itu memang ada kuburannya. Banyak yang bilang kalau itu kuburan Sumi, tapi ada juga yang bilang bukan. Ternyata kuburan tersebut bukan peristirahatan terakhir Sumini, melainkan milik Simbok yang sudah ada sejak zaman Belanda dikubur di sana. Sebelum Mbak Sumi, rumah itu dulunya ditempati orang Belanda di mana si Embo ikut bekerja kepada si empunya rumah itu. Si Embo digambarkan sangat hormat dan sayang pada majikannya. Keadaan itu berubah drastis ketika Jepang datang dan menyerang Belanda secara brutal. Simbo menyerahkan diri dan dikubur di halaman rumah tersebut. Oke guys, gimana cerita kali ini? Gimana nih menurut kalian? Apakah ada yang berani mampir ke rumah itu? Atau emang ada yang udah pernah ke sana? Share dong pengalaman horor kalian di bawah ini ya. Nah, demikian cerita kali ini untuk episode kita di minggu ini. Gua Arangga Arya, guys, jangan lupa tetap dukung kita, stay nonton kita, dukung kita dengan cara subscribe, comment, like, and share. Terus buat kalian yang ingin mendengarkan saja tanpa harus melihat visual gue yang keren parah ini, kalian bisa dengerin langsung di Spotify, Bunga Kantil. Kalian tinggal pilih episode mana yang akan kalian dengar. Gratis guys, oke? Oke. Guys, gua Rangga Arya pamit. Dan sampai berjumpa di Kripitel selanjutnya.